Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dunia? Baik-baik saja semoga ya. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih yang sudah klik ke channel saya. Kita lanjut hari ini, kita ngevlog lagi, kita cerita-cerita lagi, kita berbagi cerita lagi. Semoga semuanya ada hikmahnya. Kita semua bisa ambil pelajarannya, kita semua bisa membuka wawasan lebih luas lagi melalui semua cerita yang saya utarakan di vlog ini. Oke, kita simak yuk apa kisahnya. Check it out. Hai, balik lagi sama saya. Oke, kita cerita-cerita lagi di vlog kali ini, di video kali ini. Kita akan menceritakan sebuah kisah yang berasal dari Timur Tengah, dari Jeddah. Oke, kisah ini diceritakan oleh seorang narasumber yang email ke saya, seorang teman. Cerita ini, kejadian ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Kebetulan teman saya ini Mbak Airin ya. Kita ambil aja namanya Mbak Airin ya. Kita sebut aja Mbak Airin. Mbak Airin ini bekerja di sebuah perusahaan yang jadwal akhir dari pekerjaannya itu adalah selesai setiap harinya jam 10 malam. Kadang-kadang jam 12 malam. Gitu. Ya memang seperti itu jam kerjanya, gitu kan. Dan setiap hari Mbak Airin ini dijemput oleh suaminya. Karena pulang malam ya, dijemput oleh suaminya Mbak Airin. Oke. Tempat tinggal Mbak Airin ini tidak jauh dari perusahaannya tersebut. Sekitar 200 meter, 300 meter seperti itulah, gitu kan ya. Dan di perusahaan itu jika ada lelaki, entah suami, entah supir yang akan menjemput siapapun, di gedung itu disediakan sebuah tempat khusus untuk menunggu di sana. Dan suaminya Mbak Airin itu selalu tiap hari, tiap malam menunggu di sana. Oke, singkat cerita Mbak Airin keluarlah dari gedung itu. Selesai nih, udah selesai kerja gitu. Udah lelah, sangat lelah, dia sangat lelah. Yang ada di pikirannya hanya tempat tidur, ingin sekali rebahan ya untuk melepaskan penat. Tapi di hari itu, di malam itu, Mbak Airin dan suaminya memang berniat untuk pergi umroh. Jadi mereka rencananya langsung untuk pergi umroh, tapi rencananya mereka akan mikot di rumahnya dulu, karena Jeddah itu termasuk mikot ya. Nah, kembalilah Mbak Airin ke rumahnya bersama suami. Sepanjang jalan dari perusahaan itu, dari gedung itu menuju ke rumahnya, itu jalannya temaram. Ada yang sisi gelap, ada yang temaram gitu kan. Sebagai seorang suami, dia berusaha untuk melindungi istrinya gitu. Diposisikannya lah istrinya itu di tempat yang aman. Nah, flashback dulu, di negara ini terkenal, di mana-mana orang mengenal negara ini adalah negara yang aman.
tanpa, maksudnya aman dalam artian tidak ada kriminal di negara ini, ya. Tapi di dalam cerita ini terjadi sebuah kriminalitas, ya, yang sering terjadi di negara kita ini, ya. Nah, sepanjang jalan itu Mbak Airin dan suaminya berjalan sambil cerita-cerita ceritanya. Mas, aku tadi ini loh, gini orang bawel nih gitu, ceritalah pokoknya. Nah, suaminya juga cerita sepanjang jalan itu, cerita sama istrinya bahwa seharian dia bekerja, ini yang dialami, ini gitu kan ya. Udah, suami istri itu saling tukar cerita lah gitu kan ya. Nah, dari jalan itu ke untuk menuju rumahnya tuh mereka harus belok. Mereka belok ke kanan gitu. Mereka belok ke kanan. Di sana penerangan di tempat itu semakin meredup. Dan terkenal di belokan itu banyak terjadi kriminalitas. Bisa terbayang ya, kita lewat di jalan yang sering terjadi kejadian kriminal. Kebayang nggak ketakutan yang dialami oleh Mbak Airin itu? Dan untungnya ada suaminya yang menyertai. Nah, singkat cerita, suaminya itu berada di jalan itu. Mereka berjalan di sebelah kanan jalannya itu. Suaminya ada di sebelah kiri Mbak Airin. Nah, Mbak Airin ini megang tasnya ada di sebelah kiri. Nah, biasa kan perempuan tuh ada di sebelah kiri kebanyakan gitu. Jarang kayaknya perempuan tuh pakai tas tuh sebelah kanan gitu ya. Kebanyakan tuh sebelah kiri deh, pasti deh gitu ya. Termasuk saya, sama lah pakai sebelah kiri ya semuanya ya. Bukannya nggak suka pakai sebelah kanan ya, ada sih kadang-kadang pakai sebelah kanan, tapi rasanya tuh lebih nyaman sebelah kiri aja gitu ya, sambil pegangin gitu tas gitu gini gitu kan. Nah, udah gitu ketika mereka sudah belok ke arah sana dengan kondisi yang agak-agak redup, agak-agak gelap di sana, mereka pun masih asik ngobrol. Tiba-tiba pip pip pip, ada mobil ngelaksonin gitu kan ya. Dikirain ada apa gitu kan. Menolehlah si lelaki itu, loncat ke jalan sisi sebelah kiri ceritanya. Langsung dia pindah haluan ke jalanan sebelah kiri ceritanya. Nah, si istri ini tetap masih di sebelah kanan dan tasnya itu sebelah kiri. Nah, begitu mobilnya itu menuju ke arah jalan yang mereka jalani, si mobil ini mepet di sebelah istrinya Mbak Airin ini gitu ya, mepet ke kanan, ke sisi Mbak Airin, sedangkan suaminya ada di sebelah kiri. Nah, ternyata di sisi itu ada seseorang yang duduk di bangku depan mobil itu. Kaca mobil itu terbuka. Dan begitu sudah mepet, sudah dekat dengan Mbak Airin, dijamret nyala itu tasnya Mbak Airin, dijamret. Mbak Airin, ya tadi seperti saya bilang, Mbak Airin tuh pegang tas, make tas itu dipegangin, disengklek begini, dipegangin gitu kan ya. Karena dipegangin, begitu ditarik sama si pencopet itu pakai mobil, digas mobilnya, otomatis Mbak Airin itu
ikut keseret dengan mobil itu, terjatuhlah si Mbak Irin ini, gitu kan. Jatuh dia di jalanan aspal itu ceritanya. Untungnya Mbak Irin nggak kenapa-napa, nggak ada luka, nggak ada apa gitu, nggak keseret apa gitu. Mbak Irin mungkin takut juga, udah entah kenapa refleks tangannya ngelepas, tangan itu ngelepas gitu kan ya, lepasin tasnya itu. Suaminya itu melihat kejadian itu karena dia ada di sebelah sisi kiri kejadian itu. Suaminya langsung ngejar mobil itu. Yo, walaupun dia tahu ya, kekuatan dia lari itu, mengejar mobil itu tuh nggak mungkin menandingi mobil yang ngegas gitu kan ya. Tapi dia terus berusaha lari mengejar mobil itu gitu ya. Tapi ya mobil itu langsung menghilang gitu kan, karena gasnya kenceng banget gitu, malam-malam sepi gitu, nggak ada siapa-siapa. Sudahlah, dia kembali ke arah istrinya masih ada prok aja di jalanan. Mah nggak apa-apa, mah kenapa, ada yang ini nggak, ada yang luka nggak ada gitu, mudah-mudahan aja nggak ada tapi sakit. Nah, si suaminya ini, si masnya ini berinisiatif lah untuk mengajak istrinya ke kantor polisi gitu kan. Kantor polisi dulu lah gitu, kita laporan dulu deh apa yang kehilangan gitu kan, kita udah kecopetan kayak gini gitu kan, kata si suaminya itu. Pergilah mereka ke kantor polisi. Di sana, oke, what's your name? What is your nationality? What is your ID? What is any belongings in your pouch, in your bag? Oke, dikasih tahu semuanya. Oke, saya kehilangan identitas saya kehilangan uang sekian, saya kehilangan ini, saya kehilangan itu, semua yang ada ada HP gitu kan, semua yang ada di situ tuh beritahu ke polisi gitu kan ya. Udah. Oke, kalau ini memang pencopetan dan kamu jatuh, kamu harus melakukan visum ke rumah sakit. Oke lah, kita ke rumah sakit, kata suaminya. Lalu pergilah mereka ke rumah sakit ceritanya. Sampai di rumah sakit, cek, ini cek, itu cek, itu cek, itu cek, ini cek, udah clear, sudah clear semuanya. Oke, ma'am, kata dokter itu, alhamdulillah tidak ada, kata dokternya nih, tidak ada any fracture, tidak ada tulang patah atau kebeset atau trauma pada ototnya atau apalah yang parah gitu ya, apa geger otak atau apa, nggak ada gitulah pokoknya ya. Si dokter itu bilang. Oke. Setelah hasil visumnya ini keluar, mereka balik lagi ke kantor polisi. Nah, sudah balik lagi, udah keluar laporan kehilangan itu, pencopetan itu, diterimalah selembar kertas untuk menyatakan itu adalah kecopetan gitu kan. Nah, si Mbak Irin ini setelah kejadian itu nggak jadi deh kan umrohnya kan, malam itu nggak jadi deh, kesel banget dia, kesel gitu kan ya. Kita nggak akan cerita tentang apa ya, tentang umrohnya ini gitu kan. Kita akan cerita tentang kelanjutan apa yang terjadi setelah itu ya. Nah, si Mbak Irin ini laporlah kepada bosnya. Bos, aku nih habis kecopetan semalam gitu, ini loh laporannya, jadi identitas aku hilang gitu, tolong untuk ininya bos, untuk pengurusan identitasnya lagi gitu kan, karena sebentar lagi saya mau melahirkan gitu. Oke, semua oke, pergi ke bagian ini. Oke, selesai, udah diurusin sama orang kantor. Dan kebetulan si Mbak Irin ini sedang hamil. Waktu itu 6 bulan kalau nggak salah, hamil 6 bulan gitu kan ya. Tentu aja Mbak Irin harus
mengecek keadaan kehamilannya itu ke dokter itu. Dan Mbak Erin tuh nggak bisa ngecek karena dia tuh nggak punya identitas dan tidak berlaku untuk identitas yang fotokopi tuh nggak diterima, harus identitas asli, KTP lah, KTP ya, KTP di sana ya, yang asli, bukan KTP kita ya, KTP di sana ya, yang asli gitu kan, nggak diterima lah pokoknya ya. Nah, karena nggak diterima, nah akhirnya Mbak Airin tuh mikir lagi, aduh aku harus kemana lagi ini gitu kan ya. Jadi Mbak Airin itu harus mencari klinik yang kecil. Klinik yang kecil ini menerima siapapun yang tidak punya identitas. Nah, di sanalah dia ngecek kandungannya, apalah segala macem gitu kan ya. Nah, begitulah susahnya di negara orang tanpa identitas di Jeddah sana itu. Nah, untuk melahirkannya pun Mbak Airin bingung, ini aku mesti ngelahirin di mana gitu kan, karena aku nggak mau di klinik itu, aku maunya di rumah sakit gitu kan ya. Di pushnya orang kantor untuk segera menyelesaikan identitasnya ini, karena Mbak Airin tuh udah nggak nyaman gitu periksa kehamilan di klinik yang apa ya, kurang nyaman gitu, kurang kebersihannya kurang, apa segala kurang gitu kan ya. Dan ternyata Mbak Airin harus menerima dengan ikhlas berbulan-bulan. Mbak Airin tidak punya identitas. Itu. Walaupun ada surat dari kepolisian bahwa itu ada pencopetan, tapi tetap aja ya tidak bisa kemana-mana gitu kan ya. Tidak bisa ngapa-ngapain, kasihan bayinya gitu kan ya. Untuk sementara hanya seperti itu. Ya, begitulah keadaan di sana. Kalau kita kan di sini mau pergi kemana itu kita nggak khawatir kalau kita nggak bawa KTP ya, kecuali kalau kita bawa kendaraan terus nggak bawa SIM atau STNK, kita baru khawatir lah ya. Kalau di sana walaupun jalan kaki nggak bawa surat identitas, kita nggak bisa. Oke, sekedar wawasan aja di sana bahwa seperti itulah keadaannya. Sekarang udah adzan. Kita sholat dulu ya. Adzan asar kebetulan di sini. Oke, insya Allah kita bertemu lagi di waktu yang lain dengan cerita yang lain. Oke, see you. Stay healthy. See you next time.